minta ada. Sekarang seandainya kita bayangkan, oh surga ini enak kelihatannya, surga akan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Karena surga itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia. Saya tanya, ada yang pernah ke surga? Tidak ada. Ada yang pernah ke surga dari akhwatnya, dari banatnya, ada yang pernah ke surga? Tidak ada. Saya aja juga tidak pernah. Mati dulu kalau kemarin ke surga, itu pun kalau dapat surga. Kalau ternyata neraka, naudzubillah. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata kita. Wala khatar ala qalbil bashar, tidak bisa terlintas dalam hati. Artinya seandainya kita bayangkan baca Al-Quran, kan ada surat Al-Waqi'ah, ya, benar-benar detail tentang kemuliaan, keistimewaan surga itu gimana dijelaskan dalam surat Waqi'ah. Kita pahami artinya, wah enak ini surga, istimewa sekali ini surga, mulia sekali ini orang bisa masuk surga. Kita bayangkan surga yang kenyataannya lebih indah daripada yang kita bayangkan. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis tawil, dalam hadis terakhir, dalam hadis yang panjang. Masyaallah. Qala Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Summa qala man dzukirta indahu falam yusalli alayka ab'adahu Allah, qala qul amin, faqultu amin. Summa qala man adraka abawayhi indal kibari aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah ab'adahu Allah, qul amin, faqultu amin. Ini hadis juga pernah kita sampaikan, ternyata hadisnya panjang. Ringkasannya adalah, pernah malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan, wahai Muhammad, kalau ada orang mendapati bulan Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah." Ada orang mendapati bulan Ramadan dan diampuni dosanya sama Allah, ab'adahu Allah, maka dia termasuk hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebangetan kalau ada orang masuk bulan Ramadan dan dapat ampunan Allah, kebangetan sekali. Kata malaikat Jibril, "Qul amin ya Muhammad." Wahai Muhammad, katakan amin biar kapok sekalian. Katakan amin wahai Muhammad, faqultu amin. Kemudian kata Nabi Muhammad, aku mengatakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, man dzukirta indahu wa lam yusalli alaika ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, kalau ada orang yang menyebut namamu di hadapannya kemudian dia tidak menjawab salawat kepadamu, maka dia termasuk hamba yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, baca salawat. Kata malaikat Jibril, kalau ada orang itu mendengar Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad disebut, kok ada salawat kepada Nabi Muhammad, maka ab'adahullah, dia termasuk hamba yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril katakan, qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad katakan amin. Jadi, ini seakan-akan doa. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad tak mau salawat, doanya kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, sehingga dijawab sholawat. Termasuk fadilahnya orang yang bersolawat sudah kita jelaskan secara panjang lebar di Ahad pagi, dan itu pun hanya sekelumit aja, sekelumit aja. Sebenarnya banyak kalau kita baca kitab, banyak sekali fadilah bersolawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya asyifa, mendapatkan kesembuhan dari segala macam penyakit, baik penyakit hati ataupun penyakit zahir, penyakit jasad. Kemudian lancar rezeki juga salawat. Kemudian apa lagi? Bebas dari siksa neraka juga salawat. Seperti hadis yang panjang yang pernah kita hadirkan di Ahad pagi, Nabi Allah Adam alaihissalam melihat anak-anak cucunya ini mau masuk surga, mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Ketika ada satu orang masuk neraka, ternyata umat Nabi Muhammad. Nabi Adam manggil Nabi Muhammad SAW, ya Ahmad, ya Ahmad, coba ini lihat umatmu, ada yang mau masuk neraka. Sehingga Rasulullah pun bergegas minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad katakan kepada para malaikat yang menggiringnya menuju ke neraka, berhenti, jangan kau bawa umatku ke neraka. Sehingga malaikat berkata, nahnu ghiladun syidad, kami ini malaikat yang tegas, malaikat yang keras, ini perintah Allah dan kami tidak pernah melanggar perintah Allah wahai Muhammad. Sehingga malaikat tidak mau berhenti, sehingga Rasulullah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikannya. Ternyata diselamatkan sama Rasulullah dengan bitaqah, sesuatu dikeluarkan dari tubuh Nabi Muhammad, dari kantong Nabi Muhammad, ditaruh di timbangan amal.
ternyata menjadi berat amalnya. Apa itu? Ternyata salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mulia sekali orang yang bisa bersalawat, dan bahkan yang ngajak salawat, wah mulia. Ada sebuah kisah orang itu ahli maksiat. Ada orang ahli maksiat, suka berbuat dosa, tapi dia pernah mendengar tentang fadilah salawat, sehingga dia teriak ketika lagi kumpul sama teman-temannya. Dia teriak, sallallahu ala Muhammad. Teman-temannya semuanya jawab, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika wafat, temannya ada yang bermimpi, apa yang kau dapati di akhirat? Apa yang kau dapati saat ini? Aku dalam keadaan mendapatkan keistimewaan yang begitu besar. Aku dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu aku pernah ngangkat suaraku untuk ngajak orang lain bersalawat, kemudian orang yang hadir di sekelilingku mereka bersalawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebab itu aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kadang-kadang kita kalau hadir majelis maulid ada yang teriak sallallahu alaihi Muhammad, wah itu bisa masuk surga itu orang. Ya, bisa ngajak orang lain bersalawat. Kemudian dikatakan summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata, man adraka abawaihi indal kibar au ahadahuma. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya ketika dia sudah dewasa atau salah satunya. Barang siapa yang mendapati kehidupan kedua orang tuanya ketika sudah baligh, ketika sudah dewasa, atau salah satunya entah itu bapak atau ibunya, falam yudkhilahul jannah, dan kedua orang tuanya ini tidak bisa menjadikan sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, abadahullah. Maka dia termasuk hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya semacam ini. Kalau kita punya orang tua, sekarang kalau kita sudah dewasa, orang tua kita masih hidup, maka jadikan kesempatan yang mulia ini untuk menggiring kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan orang tua kita. Dengan apa? Khidmah kepada mereka. Khidmah kepada ibu kita, khidmah kepada ayah kita. Kalau ada dua-duanya, bersyukur kepada Allah. Maka jadikan tiket untuk masuk surga kita melewati kedua orang tua kita. Kata malaikat Jibril, kalau ada orang yang mendapati kedua orang tuanya dan dia dalam keadaan sudah dewasa, orang tuanya masih hidup, kok orang tuanya tidak bisa menjadikan dia masuk surga, artinya dia tidak bisa menjadikan kesempatan ini untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, abadahullah. Maka dia termasuk hamba yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad katakan faqultu amin, aku katakan amin. Sehingga hati-hati kalau masih punya orang tua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat afiat, taat fi taatillah. Gunakan orang tua kita sebagai jalan untuk menuju surganya kita dengan khidmah kepada mereka. Kalau seandainya kita gunakan waktu kita untuk khidmah kepada orang tua kita selama 24 jam, tidak cukup sebenarnya untuk mengganti jasa mereka. Sehingga paling tidak kita tetap menyenangkan hati orang tua kita dengan apapun. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Terkadang seorang anak itu, dan alhamdulillah, dan ada tipaan orang semacam ini, dan ada padahal orang tuanya masih ada, itu bukan malah bersyukur, malah berharap orang tuanya cepat mati. Malah berharap orang tuanya cepat mati. Tanya, Ustaz, gimana hukumnya suntik untuk orang tua? Suntik apa? Suntik intinya untuk menenangkan. Katanya untuk menenangkan, padahal suntik ini untuk cepat mati. Orang tuanya sudah bikin repot. Artinya biaya rumah sakit sangat besar, sehingga dia berharap sudahlah mati aja. Itu tidak boleh, dosa besar, ini kurang ajar sekali, neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. Yang sudah tiada orang tuanya, jangan lupa kirim doa. Termasuk tanda anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga kalau orang tuanya sudah tiada, didoakan orang tuanya agar kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang sebanyak mungkin, kirim Fatihah setiap salat, baca doa Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus berdoa, kirim doa, jangan sampai kita menjadi anak yang jarang mendoakan kedua orang tua kita. Allahu a'lam bishawab.